Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nila Karnila. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing tentang hal-hal apa sih yang perlu kita bangun, yang perlu kita miliki, yang perlu kita lakukan di saat kita ingin menjalankan bisnis, khususnya adalah bisnis online. Seperti yang teman-teman ketahui, saat kita ingin memulai bisnis online, ada dua tempat yang bisa kita lakukan untuk promosi. Yang pertama, marketplace, yaitu pasar online seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah sosmed, di antaranya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, atau TikTok misalkan, atau media sosial lainnya yang teman-teman punya. Nah, untuk berjualan di media sosial tidak sesimpel saat kita berjualan di marketplace. Tinggal pajang foto, pajang deskripsi, lalu lakukan optimalisasi fitur-fitur iklan, ya udah beres. Kalau di sosmed tidak seperti itu, teman-teman. Karena sosmed dibikin untuk bersosialisasi, maka ada hal-hal yang perlu kita bangun, perlu kita lakukan di saat kita ingin berjualan di media sosial. Langsung aja ya. Yang pertama adalah branding. Branding ada dua, branding produk dan branding personal. Yang saya mau bahas adalah personal branding. Personal branding adalah singkatnya citra diri apa yang ingin kita bangun. Kita ingin dikenal seperti apa dan bagaimana oleh orang banyak. Contoh sederhananya, jika saya menyebutkan nama Najwa Shihab, nah, apa yang terlintas di benak teman-teman? Oh, Najwa Shihab itu pembawa acara yang tegas, pembawa acara yang berani menyampaikan fakta dan kebenaran. Jika saya menyebutkan nama Nikta Gina atau Jengkelin, oh, dia adalah artis yang suaranya itu bisa cempreng itu ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang memiliki personal branding yang kuat, sehingga saat kita menyebutkan nama mereka, kita sudah langsung paham ciri khas yang ada pada diri mereka, begitu ya. Nah, dalam berbisnis, kita perlu memiliki personal branding yang kuat. Agar apa? Agar orang percaya untuk bermuamalah dengan kita. Betul? Karena memang orang itu ingin belanja, ingin membeli sesuatu hal kepada orang yang dipercayai. Betul ya? Seperti kita mau beli di marketplace pun, kita pasti akan cek bagaimana ulasannya, bagaimana bintangnya, bagaimana komentar para pembelinya. Begitupun di sosmed. Saat orang ingin melakukan transaksi dengan kita, mereka pasti akan melakukan yang namanya survei dulu. Siapa sih penjualnya ini? Bagaimana sih orangnya? Begitu. Atau jika udah kenal nih, mereka akan dengan mudah membeli apapun yang kita jual. Yang kedua, konten yang positif. Jangan sampai kita memposting hal-hal di media sosial kita, hal-hal yang negatif. Apa sih yang diantaranya? Yaitu postingan mengeluh, postingan ujaran kebencian, postingan mencaci maki, atau yang berbau maaf pornografi. Jangan sampai kita memposting hal-hal yang membuat orang lain sedikit kurang respect terhadap kita. Sharelah postingan-postingan yang bermanfaat, karena jika konten postingan kita bermanfaat, orang akan suka membaca postingan kita. Dan hingga akhirnya kita memposting dagangan kita pun, mereka tidak akan merasa terganggu. Justru mereka akan ada respect sehingga mereka bisa membeli produk kita. Nah, yang ketiga adalah interaksi. No interaction, no transaction. Artinya apa? Jika tidak ada interaksi, maka tidak akan ada transaksi. Rajin-rajinlah bersilaturahmi, bersosialisasi di media sosial. Di antaranya sering like status teman kita, postingan teman kita, sering komen. Kita boleh melakukan SKSD, sok kenal sok dekat, tapi tulus, bertemanlah dengan tulus, oke? Yang selanjutnya adalah konsisten. Ini yang paling berat. Kita berjualan via online, tapi kita jarang posting. Bahkan misalkan 3 hari, 5 hari kita nggak on sosmednya, atau bahkan seminggu, nanti kita buka lagi cuma 2 hari. Itu sama aja seperti kita buka toko offline, tapi sehari buka, sehari enggak, libur seminggu, 2 hari tokonya buka. Lama-lama pelanggan bakal kabur ya, sehingga orang akan males untuk mengunjungi toko kita tersebut. Begitupun di dunia online. Jika kita jarang posting, orang pun akhirnya akan jarang, bahkan lama untuk mengenal kita. Itu ya. Itu adalah sekian hal-hal yang
perlu kita bangun jika kita ingin melakukan bisnis online. Jadi untuk teman-teman terus konsisten posting, interaksi, lakukan personal branding, dan posting hal-hal yang positif. Insya Allah jika teman-teman udah melakukan itu semua, suatu saat teman-teman akan menuai banjir closingan. Oke? Oh iya, satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah evaluasi. Jika kita mengalami penurunan penjualan, kita lakukan evaluasi. Apa yang menyebabkan penjualan saya turun? Setelah kita evaluasi, lakukanlah perbaikan. Oke? Sekian informasi yang saya ingin sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau kalimat-kalimat yang mungkin kurang dimengerti, teman-teman boleh komen di kolom komentar ini. Oke? Saya Nila Karina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.